Kembali ke tempat. Hari ini kita akan berbicara dengan tema knowing yourself. Jadi bagaimana mengerti tentang diri kita sendiri. Nah, tentu kita ada yang bertanya, ngapain sih kita harus tahu tentang diri kita sendiri? Ya, nah kita pelajari berikutnya. Kita lihat bahwa di Roma 8 ayat 28 merupakan ayat paling favorit saya. Ya, itu kan dikatakan bahwa maka kita tahu sekarang bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil menurut rencananya. Jadi ayat ini kan begitu indah sekali ya. Kita tuh ingin bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita kan maunya kebaikan, nggak mau keburukan kan. Kita nggak mau yang sial, kita nggak mau yang malang menimpa hidup kita. Kita pengennya yang baik. Dan itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kepada kita. Tapi di belakangnya itu ada syaratnya, yaitu hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, orang yang mengasihi Dia ternyata syaratnya ada lagi di Roma 8 ayat 28, yaitu yang terpanggil menurut rencananya. Jadi kalau tidak memenuhi panggilan Tuhan, kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Seutuhnya nggak bisa. Nah, kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan seutuhnya, maka otomatis Tuhan tidak bisa turut bekerja. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan kita melakukan A, kita bilang, enggak Tuhan, aku mau B. Karena kita diberikan kehendak bebas, itu masalahnya. Sehingga ketika kita menolak apa yang Tuhan mau, ya otomatis Tuhan nggak bisa bekerja 100% mendatangkan kebaikan karena kita sendiri memilih keluar jalur. Ya. Lalu ayat yang kedua di 2 Timotius 4 ayat 5 ya, dikatakan di awal itu tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Berarti di awal itu dikatakan bahwa kuasailah dirimu. Ini kuncinya, kalau kita nggak menguasai diri kita, maka kita tidak bisa melakukan tugas pelayanan kita, nggak bisa. Nah, 2 ayat ini kalau digabung, itu bicara tentang diri kita, yaitu yang pertama panggilan kita, yang kedua adalah menguasai diri kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu panggilan kita dan bagaimana kita bisa menguasai diri kita, itu yang akan kita pelajari. Aristoteles mengatakan, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Aristoteles, filsuf Yunani yang terkenal mengatakan apa? Mengetahui dirimu adalah awal dari semua hikmat. Sedangkan Alkitab di kitab Amsal mengatakan fear of the Lord, the beginning of all wisdom. Tetapi takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala hikmat. Tetapi Aristoteles dari dunia, hikmat dunia mengatakan adalah knowing yourself. Nah, kita lihat yang berikutnya. Jadi di zaman 800 sebelum Masehi, itu ada seorang jenderal perang yang hebat dari Tiongkok, namanya Sun Tzu. Jadi ini kisah sebelum 3 negara. Nah, saya mempelajari, saya baca semua bukunya, ya, termasuk Sun Tzu. Nah, Sun Tzu ini adalah jenderal perang yang sangat hebat dan dia menciptakan sebuah kitab namanya The Art of War, seni berperang Sun Tzu. Dan seni berperang Sun Tzu itu dipelajari di semua akademi militer terkenal di dunia sampai detik ini. Jadi semua jenderal-jenderal yang berbintang itu semua belajar dari kitab Sun Tzu untuk bagaimana berperang, untuk memenangkan pertempuran. Nah, cuman karena sekarang dunianya itu sudah damai, tidak banyak perang kecuali perang di Rusia sama Ukraina, maka ilmu Sun Tzu ini di dunia modern dipindah ke bisnis. Jadi di bisnis ternyata semua yang diajarkan Sun Tzu itu bisa dipakai. Dan saya pun salah satu praktisi yang menggunakan teknik berperang Sun Tzu dalam berbisnis. Nah, salah satu tekniknya saya akan ajarkan ya dari sekian banyak teknik. Nah, di layar itu saya bagi 2, antara we itu kita
dengan kompetitor itu pesaing kita. Ini kita bicara dunia bisnis ya. Nah, Sun Tzu mengatakan begini, kalau kita itu tidak tahu tentang diri kita, kekuatan pasukan kita, kelebihan kita, kelemahannya kita, ya, tim kita, maka kita juga nggak tahu kompetitor, kita juga nggak ngerti siapa sih pesaing kita di dalam bisnis, nggak ngerti juga, maka Sun Tzu mengatakan 100 kali berperang, 100 kali kalah. Dia bilang begitu. Nah, dia juga mengatakan, kalau kita tahu baik tentang kekuatan dan kelemahan kita di dalam produk kita, jasa yang kita tawarkan, tetapi kita nggak ngerti kompetitor kita, maka Sun Tzu mengatakan 100 kali berperang, 50 kali menang, dan 50 kali kalah. Jadi kemungkinannya 50-50. Ya. Lalu Sun Tzu juga mengatakan begini, kalau kita nggak ngerti tentang kekuatan kita, kelemahan kita, ya produk kita, jasa kita, tim kita, nggak ngerti. Lalu tapi kita ngerti tentang kompetitor kita, maka dia juga mengatakan 100 kali perang hanya bisa menang 50 kali. 50-50 juga. Nah, yang terakhir Sun Tzu mengatakan, kalau kita tahu dengan baik tentang bisnis kita, keunggulannya apa, kelemahannya apa, tapi kita juga tahu pesaing kita itu keunggulannya apa, kelemahannya apa, maka 100 kali perang, 100 kali menang. Dan ini sudah saya pakai. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita kan pengen mencapai yang 100 kali perang, 100 kali menang. Tapi kan sulit. Ya kan? Kemungkinan itu hanya terjadi di titik nomor 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya adalah lebih mana Bapak Ibu? Mengetahui diri kita, kelemahan kita, keunggulan kita, dibanding mengetahui kompetitor kita. Kan nggak mungkin kita pergi, umpama kita jualan roti ya, bikin roti. Nggak mungkin ke pesaing toko roti pesaing kita, terus di sana kita tanya sama ownernya. Bu, kalau di sini itu harga modal produksinya berapa sih kalau satu roti tawar begini? Atau mungkin tanya, ini pakai telur jumlah berapa? Ini pakai tepung terigu, resep dan segala macam. Terus tanya kalau kulaan terigunya di mana? Kan nggak mungkin dijawab. Ya kan, nggak mungkin. Berarti untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dan semua dalamnya bisnis pesaing kita itu sulit. Lebih mudah mengetahui tentang diri kita sendiri, bisnis kita sendiri. Kita bisa tahu, kita bikin roti tawar, butuh berapa telur, berapa tepung, kita tahu persis. Tapi nanya ke kompetitor, itu sulit, gak bisa. Maka lebih mudah kita mengetahui diri kita sendiri. Nah, untuk itu kita akan fokus untuk mengetahui bagaimana mengerti tentang diri kita sendiri. Nah, ini baru tadi awalnya, introduction. Sekarang kita masuk ke materi. Untuk mengetahui diri kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan firman Tuhan, yang kedua adalah bagian kedua adalah berdasarkan ilmu manusia, yaitu psikologi. Ya. Yang pertama, dikatakan di Yeremia 1 ayat 5. Ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan sebelum engkau lahir, aku Tuhan sudah memilih dan mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berarti kalau begini, sebelum Yeremia dilahirkan, Tuhan telah menetapkan dia sebagai nabi. Artinya apa? Tidak ada kelahiran di muka bumi ini yang kebetulan. Semua dalam rencana dan penentuan Tuhan. Berarti kalau engkau Bapak Ibu dilahirkan dari orang tua tertentu, dari keluarga tertentu, ya anak-anak juga engkau dilahirkan dalam keluarga tertentu, di mana ayah ibumu saat ini berada, itu bukan kebetulan. Itu sudah dalam rencana Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan,
rambut jatuh sehelai pun harus seizin Tuhan. Berarti semua ini sudah direncanakan dan ditentukan Tuhan. Janganlah engkau mengatakan, Tuhan kenapa aku dilahirkan di tempat ini? Kenapa aku dilahirkan dari orang tua ini? Itu bukan pertanyaannya. Tetapi pertanyaan yang benar adalah, Tuhan engkau mau apa dengan hidupku sehingga engkau meletakkan aku di keluarga ini? Itu pertanyaan yang harus kita semua cari jawabannya sepanjang kita hidup. Kalau sampai ketemu sebelum kita meninggal, maka kita sebenarnya tahu dan bersuka cita bahwa Tuhan punya rencana. Tetapi kalau sampai matamu terpejam selamanya dan engkau tidak tahu apa maksud Tuhan, maka pasti engkau tidak akan memenuhi panggilanmu. Nah, kita lari ke ayat yang kedua. Ya, dikatakan begini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan lagi sama Tuhan, yang tadi, bagian tadi, kamu belum lahir, aku sudah menentukan. Sekarang engkau sudah lahir menjalani hidupmu, aku pun turut merencanakan dan merancang. Jadi sejak kita belum lahir sampai nanti mungkin kita menutup mata, Tuhan itu terus ikut campur. Merancang. Nah, salah satu gambar yang saya temukan, ya, mungkin tidak sempurna, seperti hidup kita itu seperti Tuhan itu sedang menyulam. Nah, ketika kita menyulam, kita tahu bahwa dalam proses penyulaman belum selesai, maka apa yang dilihat itu masih kacau, tidak berbentuk. Tapi ketika gambarnya selesai, disulam, maka kita bisa berkata bahwa, bagus ya, ternyata bentuknya indah yang kau sulam Tuhan, sebuah bunga yang cantik. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, ketika sebuah sulaman itu sudah jadi pun, ketika dibalik, maka yang tampak dari belakang adalah juga kacau. Tidak berbentuk seperti seindah apa yang dari tampak atas. Dari bawah itu kelihatannya cuma benang lari ke sana, lari ke sini, enggak berbentuk juga. Nah, permasalahannya yang menghadap sisi yang bunganya kelihatan cantik itu menghadap ke Tuhan. Karena Tuhan yang bikin kan, yang merancang. Nah, sedangkan kita yang dirancang melihatnya dari bawah, dari sisi belakang sulaman. Maka kita lihat, Tuhan, apa sih maumu dengan hidupku? Kenapa sih gini toh Tuhan? Kenapa begitu kok Tuhan? Kenapa ini terjadi padaku kok Tuhan? Dan engkau melihat semua dari sisi belakang sulaman. Tapi satu saat Tuhan akan menunjukkan dan membalikkan sisi depan sulaman yang bergambar bunga cantik itu dan menunjukkan, nah anakku sekarang sudah selesai. Lihat betapa indahnya hasil rancanganku dalam hidupmu. Tetapi kalau Bapak Ibu melawan sama Tuhan, ketika mau disulam benangnya dari kiri ke kanan, engkau berkata, enggak Tuhan sakit, aku enggak mau ke kiri, aku mau tetap di sisi kanan. Dan Tuhan mengikuti keinginanmu, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sebuah bunga yang cantik. Kenapa? Karena benangnya berbelok semua. Daunnya mungkin berubah posisi semua. Dan itu yang terjadi kalau kita tidak tahu panggilan kita dan akhirnya kita mengikuti jalan kita sendiri. Nah, ini yang Tuhan enggak mau. Nah, oleh karena itu dari dua ayat ini jelas bahwa Tuhan ingin kita ikut apa yang Tuhan kehendaki. Dengan mengetahui diri kita sendiri. Oleh karena itu kita masuk ke bagian yang
psikologi manusia, ya. Oh maaf. Yang bagian kedua, di bagian Tuhan, kita tahu bahwa kita itu kan dilahirkan dalam suatu keluarga. Saya yakin tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan di luar sebuah keluarga. Pasti ada ayah dan ibunya. Betul? Jadi pasti ada. Nah, karena kita dilahirkan dalam satu institusi keluarga, maka di situ tergambar bahwa kita ayah, ibu, anak. Betul? Dalam sebuah lingkungan rumah di bawah gereja. Kalau kita orang percaya. Nah, yang kita harus ketahui bahwa ini sudah dirancang Tuhan sejak awal. Dan tidak ada seorang pun yang seharusnya melanggar ini. Kalau kita melanggar rancangan Tuhan, maka lagi-lagi Roma 8 ayat 28 tidak bisa berlaku. Yaitu apa? Tuhan tidak dapat turut bekerja sama dalam mendatangkan semua kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi rencana awal Tuhan. Nah, salah satunya adalah, saya tulis adalah God made Adam and Eve. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi sekarang dunia ketika kita lihat di medsos, itu semua sudah bergeser kemana? Adam dan Steve, ya kan? Wanita dengan wanita, laki dengan laki. Itu sudah melenceng ke sana, keluar. Dan itu sudah belak-belakan, Bapak Ibu. Ya, di medsos itu sudah vulgar, dibuka semua. Nah, ini sudah melanggar dari konsep rancangan Tuhan. Maka kalau salah satu dari keluarga kita yang sudah tidak dalam konsep awal Tuhan bahwa Adam dan Hawa, maka ya kita harus ikut untuk meluruskan hal itu. Kemarin itu saya sekitar kayaknya tiga hari lalu saya makan keluar dengan istri saya berdua. Nah, lalu saya makan nasi kuning, itu di depan saya makan di sini, di meja sebelah sana ada 3 orang. Kayaknya ya, ayah, ibu, dan anak. Nah, anaknya ini laki, tapi rambutnya dikonde. Jadi rambutnya panjang dikonde. Terus kukunya itu panjang-panjang ya. Terus kumisan. Makanya saya bisa bilang ini laki karena kumisan ya. Karena ada kumisnya gitu kan. Tapi semua gerak-gerik dan perilakunya kayak perempuan. Nah, karena meja kita berdekatan, saya nggak berani membahas itu dengan istri saya. Saya bahas ketika sudah masuk mobil, ya kan, saya baru tanya, Rel, itu cewek apa cowok itu? Saya bilang, ya dia jawab, cowok lah. Ya aku sih yakin cowok, mau ada kumisnya kok gitu. Tapi kok kelakuannya kayak gitu. Suaranya juga begitu, attitude-nya juga begitu, saya bilang. Ini nggak bisa. Kita bilang dengan alasan apapun ilmu dunia tentang ya ini ada ketidakseimbangan hormon dan segala macam. Ya tapi tetap firman Tuhan adalah firman Tuhan. Bahwa ini konsep awal Tuhan seperti ini, titik. Nggak bisa diganggu gugat. Kalau kita mau merubahnya, ya berarti kita merubah rancangan Tuhan. Nah, siapa kita yang berhak untuk merubah rancangan dari yang bikin kita, yang menciptakan kita, kan nggak bisa. Nah, salah satunya Abuna mengatakan begini, bahwa di perjanjian lama itu jabatan antara imam dan raja itu dipisah. Tetapi sejak perjanjian baru, maka jabatan imam dan raja itu digabung jadi satu, sehingga kita dikatakan imamat yang rajani. Artinya kita per orang, per individu, itu punya jabatan iman dan jabatan raja. Artinya kita berhak menghadap Tuhan anytime, setiap saat. Kita bisa langsung masuk, tidak harus mencari imam atau pendeta. Tapi kita berhak langsung masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Nah, dengan itu, di dalam satu keluarga, walaupun tiap individu adalah imamat yang rajani, tetapi dalam satu keluarga hanya ada satu kepala, dalam hal itu adalah suami, maka suamilah yang bertanggung jawab sebagai imam mewakili seluruh anggota keluarga untuk menghadap Tuhan. Gak bisa kalau istrinya tok, gak bisa. Ini konsep rancangan Tuhan dari awal.
Yang saya lihat adalah di beberapa gereja zaman sebelum COVID, ketika doa pagi, yang doa semuanya kebanyakan wanita, ibu-ibu. Yang pria tidur, bangun nanti cari uang. Bagian doa, bagian istri. Itu kenyataan. Dan saya pun juga begitu. Tetapi ketika saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya berubah. Saya tahu bahwa ini enggak bisa. Saya kepala keluarga, saya ayah dari anak saya suami dari istri saya punya keluarga, saya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga saya. Jika keluarga saya mengalami masalah, itu bukan kesalahan karena istri saya kurang doa. Saya nggak bisa menyalahkan begitu. Tetapi karena saya sendiri jarang berdoa dengan Tuhan. Itu masalahnya. Maka Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa mulai Januari ketika saya mendengarkan di acara ibadah akhir tahun 2022, salah satu yang bersaksi ada Oma Ratna dari Jogja yang mengatakan setiap pagi bangun berdoa untuk Tuhan ya. Saya tuh duduk di belakang itu, saya ingat lagi, iya ya Tuhan. Dulu bertahun-tahun sekitar 7 tahun lalu, Engkau lepaskan aku dari masalah yang sangat besar, hutang yang menggunung sehingga rumah harus disita. Dan itu Engkau lepaskan karena saya mendengar firman Tuhan, ada orang bersaksi, 1 tahun penuh dia bangun pagi jam 4, dia berlutut mencari Tuhan, membaca 5 pasal setiap hari selama setahun dan utangnya lunas. Dan saya mengatakan, Tuhan saya sudah tidak bisa apa-apa untuk bayar utang, tapi kalau saya cuma suruh berdoa tiap pagi, saya masih sanggup Tuhan. Dan bagi saya itu jauh lebih mudah. Dan saya lakukan itu dan benar, setahun urusan utang segitu besar lunas semua. Maka ketika Oma Ratna bersaksi, saya ingat lagi, iya ya Tuhan, kenapa setelah saya dilepaskan oleh Tuhan dari sekian banyak utang, saya lupa untuk bangun pagi lagi. Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita itu manusia, sudah enak, jawaban sudah dijawab, kita lupa, lengah. Sehingga selama bertahun-tahun saya tidak melakukan itu lagi. Sejak kemarin ketika Oma Ratna ngomong begitu, bersaksi, saya mulai Januari 2023 melakukannya lagi. Dan saya khotbahkan di sini. Dan Bapak Ibu saya mau saksikan, akhir Januari 2023, satu doa yang saya minta sudah dijawab Tuhan. Tepat tanggal 30 Januari dijawab oleh Tuhan. Dua hal lagi yang Tuhan berikan ke saya, itu tidak pernah saya minta. Tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran saya, Tuhan kasih. Nah, nanti saya akan tutup di closing terakhir. Apa itu? Nah, kita mulai masuk di bagian yang psikologi ya. Bapak Ibu saya ngajar anak-anak entrepreneur, itu kan selalu mereka tanya begini. Sir, aku suruh bisnis apa? Aku gak bisa apa-apa. Loh, selalu kok anak-anak calon entrepreneur itu berkata begitu. Aku gak bisa apa-apa. Aku suruh apa? Aku mau bisnis apa? Bingung, Sir. Aku gak tahu. Apa sih hebatku? Talenta saya enggak ngerti. Nah, saya ajarkan ini ya. Jadi saya melihat begini. Kalau pohon, buah, itu aja Tuhan sudah tentukan di awal. Kalau pohon stroberi, pohon mangga, pohon durian, itu dari awal sudah Tuhan tanamkan bibit itu, ya. Maka ketika dia tumbuh, ya dia jadi sesuai bibitnya. Kalau bibitnya apokat, ya buahnya apokat. Enggak pernah kan lihat bibitnya pohon apokat, keluarnya nanas. Wah itu Tuhan segera datang itu. Ya kan? Tapi kan enggak pernah. Jadi artinya Tuhan itu seperti merancang hidup kita kan sama. Sudah ditanam 1 bibit, 2 bibit, 3 bibit. Tapi kita enggak ngerti bibit apa. Kalau pohon itu kan kita bisa lihat, oh nanas. Nanas itu di bawah ya. Oh nanas, berarti pohon nanas gitu kan. Tapi kalau kelapa, oh pohon kelapa ini berarti karena buahnya kelapa. Lah kalau kita kan enggak berbuah. Wajah kita semua hampir sama. Ya kan? Komplit ada 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga. Jadi kalau ditanya buah apa, bibit buah apa di dalam diri kita,
Kita semua juga bingung. Lihat dari fisik gak kelihatan. Gak bisa kelihatan. Nah itulah sehingga banyak anak, murid-murid saya selalu tanya, saya bibit apa? Saya talentanya apa, Sir? Nah salah satunya cara adalah ini. Melalui what you are, what you have. Jadi Tuhan itu selalu menciptakan kita, itu sudah diperlengkapi dengan segala macam perlengkapan yang akan kita pakai. Nah, dan itu dilahirkan dalam satu keluarga. Maka dikatakan di sini what you are, what you have adalah engkau dilahirkan dari keluarga apa? Kalau engkau dilahirkan dari keluarga guru, maka engkau sudah diberikan bibit talenta untuk mengajar. Kalau engkau dilahirkan dalam keluarga pengusaha, maka nilai-nilai wirausaha itu sama orang tua kita akan otomatis diinjek, dimasukkan ke dalam pikiran kita. Itu sudah otomatis. Jadi kita lihat dulu, kalau orang tuamu bikin roti, toko roti, maka otomatis cara memasak roti yang enak tanpa engkau sadari itu sudah diinjek masuk oleh kedua orang tuamu ke dalam dirimu sejak awal. Itu otomatis, sudah nggak bisa enggak, pasti. Maka kalau ketika mereka tanya, Sir, apa sih talentaku? Saya tanya, coba jelaskan kedua orang tuamu kerjanya apa. Dari situ saya akan bisa mengarahkan. Kalau orang tuamu toko roti, oh berarti kemungkinan kamu talentanya bikin roti bisa. Atau sesuatu yang ya ngesamping sedikit tapi masih berhubungan dengan bakery lah, saya bilang. Atau apa yang kamu miliki, kamu memiliki suara yang indah. Berarti kamu talenta bisa menyanyi, aku bilang. Jadi what you are, what you have. Jadi nggak usah repot-repot, kan ada peribahasa katakan apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Udah itu simpel aja kan. Kita mulai dari situ. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin tanya kepada saya, anakku ini mau kuliah apa? Lihat dari sini dulu. Ya. Lalu yang kedua, saya tanya selalu, kalian itu passionnya apa? Sukanya apa? Nah kalau engkau suka di dapur, ya berarti talentamu itu memasak. Kalau engkau suka kumpul sama orang, teman-teman main basket, nah berarti passionmu adalah di olahraga, kegiatan fisik. Dari situ aja. Kenapa passion itu penting? Karena begini Bapak Ibu, kalau engkau tidak suka dengan kerjaan ngitung-ngitung ya di belakang meja, kayak akunting gitu, tapi engkau digaji sampai berapapun besarnya dari standar yang ada, engkau tetap tidak menikmatinya. Dan engkau pasti keluar soon or later. Tapi ketika engkau buka usaha dengan pendapatan yang ya bahkan minus Masian, tapi ketika engkau benar-benar enjoy, benar-benar menikmati, benar-benar ada kegairahan di dalam melakukan pekerjaanmu, maka engkau tetap happy. Tetap senang hati melakukannya, tetap senang dengan masa. Dan satu saat, Tuhan berkata apa? Barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan diberikan perkara besar. Tiba-tiba masakanmu mulai terkenal, tiba-tiba orang mulai berdatangan dan mulai pesan. Kenapa? Diawali dari passion. Mulailah dari sana. Ya. Lalu yang ketiga, cara terakhir itu adalah what you complain. Jadi Bapak Ibu, saya perhatikan ya, saya kan suka makan di luar. Saya makan, nyicipi makanan tuh saya tahu, enak apa enggak enak tuh tahu. Tapi saya enggak tahu enaknya kenapa, enggak enaknya kenapa. Asin gitu. Tapi saya enggak tahu kenapa asin tuh enggak ngerti saya. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu disendok, asin, ini garamnya kebanyakan setengah sendok. Lu kok tahu setengah sendok tuh lu? Ya toh. Terus di perempatan traffic light gitu ya, lagi naik motor gitu kan, sebelah juga naik motor, reng gitu. Kok bisa tahu? Oh ini sekernya kena. Kok bisa tahu sekernya kena itu lu dari mana? Ya toh. Berarti ketika engkau sering mengomentari sesuatu hal di sekitarmu, maka itulah talentamu. Karena
Karena engkau tahu lebih dari orang lain yang tahu. Berarti Tuhan meletakkan sesuatu di dalam hidupmu yang menjadi talentamu. Dan engkau ketahui ketika engkau mengatakan, mengomentari atau engkau komplain tentang sesuatu. Masuk ke suatu tempat, hotel, apa-apa. Ini kok kayak gini ya, warnanya jelek banget. Berarti engkau punya talenta di desain interior atau mungkin fashion dan segala macam. Yang membutuhkan mata dan warna. Dari situ engkau bisa tahu. Nah, tapi kalaupun itu tidak menjawab, ya, maka kita bisa lihat dari 8 kecerdasan. Jadi, sekolah-sekolah internasional ya, itu menggunakan 8 kecerdasan untuk menilai seorang anak bakatnya apa. Nah, dulu saya pernah franchise fingerprint ya. Saya jadi fingerprint anak, bahkan masih bayi pun bisa ya, di-scan lalu dianalisa. Nah, saya franchise waktu itu franchise yang menganalisanya bukan pakai program saja tapi juga pakai manual manusia. Karena saya sudah tes kalau pakai aplikasi program saja tanpa ada manusia, errornya tinggi. Tapi dengan adanya manusia yang menilai lagi, itu lebih akurat. Nah, ketika saya bisnis itu dulu, karena sekarang yang jual franchise-nya sudah tidak bisa ditemui di Amerika, itu ternyata setiap sidik jari manusia itu betul-betul berbeda Bapak Ibu. Bahkan di 10 jari kita sendiri itu beda. Antara telunjuk sini sama telunjuk sini beda. Nah, satu manusia dengan manusia yang lain juga beda ternyata. Unik semua. Nah, dari keunikan 10 sidik jari, itu dianalisa menjadi 8 kecerdasan. Teknik ini mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada. Semua itu cerdas. Cuman cerdasnya di bidang tertentu. Enggak semuanya bisa diambil semua. Jadi kalau di gambar ini, yang pertama paling atas itu interpersonal ya. Interpersonal itu bicara apa? Kecerdasan mengetahui orang lain. Jadi lihat orang, wah kasihan nih, orangnya lagi sedih. Kok bisa tahu? Dia mampu mendeteksi orang. Nah ini pelayan ya, kayak gembala, itu kalau punya interpersonal yang tinggi, wah ini luar biasa, bagus sekali. Karena bisa tahu, wah Bapak lagi ada masalah ya? Masalah apa Pak? Bisa saya bantu. Jadi dia bisa ngerasain orang ini punya masalah. Atau orang itu lagi happy, itu bisa tahu. Jadi dia bisa menjaga perasaan lawan bicara pun dia bisa tahu. Luar biasa ini ya. Termasuk kalau marketing punya ilmu ini, punya kecerdasan ini, wah dia bisa dapat banyak kerjaan. Karena dia pinter ngomong untuk dapatkan pekerjaan ya. Lalu kalau intrapersonal itu hubungannya dengan diri kita sendiri. Jadi ternyata Bapak Ibu, banyak orang itu nggak ngerti tentang diri kita sendiri. Itu bukan karena masalah memang dia kurang pengetahuan, enggak. Tapi memang di bagian intrapersonalnya rendah. Sehingga dia sulit untuk mengetahui tentang dirinya. Sehingga dipakailah teknik fingerprint itu. Untuk tahu apa sih bakat seseorang itu. Karena intrapersonalnya rendah, maka engkau tidak bisa, contoh begini. Yuk makan yuk, mau makan mana? Enggak tahu, mau makan apa, terserah. Tapi giliran dibawa ke bakmi, lah kemarin kan barusan bakmi. Waduh, ya udah pindah ke nasi goreng. Apa sebelum nasi goreng tanya, lah kamu mau makan apa kalau enggak mau bakmi? Terserah. Bawa lagi ke steak, ya toh? Sampai ke steak, kamu pengen aku gemuk? Waduh, salah lagi. Lah kamu mau makan apa? Bakmi enggak mau, steak enggak mau. Ya terserah. Bawa lagi pergi makan Chinese food. Kamu pengen aku micinan ya? Lah susah kan? Karena orang yang intrapersonalnya rendah memang ditanya apa-apa enggak tahu. Kamu mau sekolah apa? Terserah papa. Bingung, memang bingung. Memang bingung. Makanya teknik ini kalau intrapersonalnya rendah, kita pakai teknik yang tadi, buah-buahan. Itu, pakai what you are, what you have, what you like, passionnya, atau what you complain, pakai itu. Kalau intrapersonalnya rendah. Nah tapi kalau yang bentuk tangan, itu adalah body kinestik. Jadi orang ini sangat suka dengan kegiatan outdoor. Ya,
olahraga sport itu pinter sekali, ya. Termasuk main drum. Main drum itu kan termasuk gerakan tubuh, enjoy gitu. Jadi kalau udah gerak itu tangannya bisa gerak-gerak sendiri, nah itu mungkin ya. Jadi ada orang-orang yang benar-benar nyaman dengan gerakan. Lalu yang bawah itu musik ya, yang berarti sebelah kiri ya, kiri ungu itu adalah orang-orang yang punya kecerdasan di musik. Saya lihat Pak Dodi ini kan bukan lulusan S1, S2, S3 musik. Tapi kok bisa main? Dengan, Pak nanti nada ini nyanyinya lagunya, oh ya aku tahu. Loh kok bisa tahu? Saya mau sekolah sampai S3 pun musik, tetap gak bisa kayak Pak Dodi. Berarti Pak Dodi ada di dalam kecerdasan musik. Lalu yang paling bawah itu ada logik, matematik. Ya, jadi pikirannya sangat logika. Nah ini saya, ya kan kalau nggak logika nggak bisa, ya kan. Makanya saya dibawa Tuhan sampai bangkrut habis supaya logika saya dihabisin dulu. Karena selama logika saya nggak dihabisin, saya nggak bisa terima Tuhan. Tuhan ini opo, mosok iso omong gitu kan. Nah jadi logika ini ada orang-orang tertentu yang memang suka jago matematika, terutama saintis, ya, terus akuntan, pajak. Itu mereka suka dengan angka dan logikanya kuat sekali. Lalu di bagian sebelah kanan adalah verbal, linguistik. Ini ada orang-orang yang belajar bahasa itu cepat sekali. Ya kan, ada satu orang itu bisa belajar bisa menguasai bahasa lebih dari 3. Wah itu luar biasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa lagi? Mandarin. Anak saya berarti sudah 3 ya, sebentar lagi 4. Inggris 5 berarti ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang pinter banget ngomong. Kecerdasan di dalam verbalnya itu tinggi sekali. Ya. Lalu naturalis, gambar hijau ya. Orang yang suka dengan keindahan. Bercocok tanam apapun, jadi. Ngerawat binatang apapun, jadi. Itu benar-benar, maka saya bilang kalau yang di sini, jemaat yang ada bergerak di bidang usaha peternakan, pastikan engkau memiliki kecerdasan di dalam naturalis. Karena engkau mampu cepat bagaimana mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan ternakmu. Atau tanaman-tanaman perkebunanmu, ya. Lalu yang berikutnya gambar mata itu adalah visual atau spasial. Jadi keahliannya di mata. Dia lihat sesuatu langsung tahu. Ini bangunan kok kayak miring. Ini tembok kok kayaknya miring. Jadi ini arsitek. Ya, arsitek, insinyur itu bermain di dalam kecerdasan ini. Nah, inilah 8 kecerdasan manusia yang setiap orang pasti ada. Pasti ada, minimal 1 pasti ada. 2 ada, tapi mungkin lebih kecil. Tapi yang utama terbesar pasti ada. Nah, ketika engkau akan memasukkan anakmu mau kuliah apa, dilihat dari kecerdasan ini. Anak ini suka apa? Dalam wilayah mana? Maka fakultasnya di mana kuliah nanti menyesuaikan dari 8 kecerdasan ini. Nah, lalu yang berikutnya, next. Saya mengajarkan tentang 4 kepribadian manusia, ya, 4 kepribadian manusia. Dan ilmu ini saya pakai juga untuk negosiasi, ya. Jadi dikatakan manusia itu di dunia tidak lepas dari 4 kepribadian ini: kolerik, melankolis, sanguin, plekmatis. Nah, satu orang bisa lebih dari 1, tapi tidak bisa 4-4-nya. Tidak mungkin. Maksimal 3. Kecuali berdasarkan studi yang dilakukan oleh para hamba Tuhan, teolog-teolog mengatakan bahwa yang memiliki 4 ini adalah Yesus. Ya, jadi Yesus Kristus itu memiliki 4 kepribadian ini, muncul di Alkitab. Tapi manusia enggak bisa. Kenapa? Karena bertolak belakang pada titik yang keempat itu berbenturan. Jadi enggak mungkin manusia bisa punya 4. Manusia biasa enggak. Jadi mulai dari 1, 2, 3. Ya, bisa 2, bisa 1. Nah, kenapa ini penting? Karena begini, contoh kolerik ya.
Kolerik itu adalah seorang pemimpin yang tegas, pengennya beres, dia nggak suka detail. Dan cenderung emosi, pemarah, makanya sering sakit mah. Ya, jadi kalau saya ngomong sama anak-anak gitu ya, saya baca, oh ini kolerik ini. Terus saya bilang, kamu sering sakit mah? Wah mereka kaget, sir, kok bisa tahu? Aku sering sakit mah. Oh tahu, saya pura-pura begitu kan, kayak nabi gitu. Padahal enggak, itu tuh ngerti karena ilmu psikologi aja tahu itu. Ya kan, karena orang-orang kolerik itu tekanannya memang di mah. Nah, dari kolerik ini, maka pekerjaan yang cocok adalah seorang pemimpin. Dia enggak cocok kerjaan di belakang meja, enggak betah dia, enggak suka. Jadi kalau kita sebenarnya di dalam suatu pekerjaan terutama orang-orang pemimpin atau HRD, kita itu melihat ada permasalahan lapangan di perusahaan, itu belum tentu yang salah sebenarnya pekerjanya. Bisa saja kita sebagai pemimpin atau HRD meletakkan orang pada posisi yang salah. Dan itu sudah saya temukan ketika perusahaan saya ada masalah, saya tinggal mindah orang, 2 orang aja pindah. Selesai masalah. Dengan klien beres semua. Kenapa? Karena meletakkan orang pada posisi yang salah. Itu permasalahannya. Nah, kolerik tidak cocok di belakang meja. Ya, dia seorang visioner, dia seorang konseptual, dia orang yang benar-benar seorang manajerial yang tampil seperti ya gembala, seperti pemimpin perusahaan, itu orang-orang kolerik. Lalu kedua adalah melankolis. Melankolis itu orang yang cenderung diam, tidak banyak ngomong. Kalau dilihat matanya nunduk, diajak ngomong nunduk, ya kan? Jadi gampang mengidentifikasi orang melankolis, gampang. Tatap matanya langsung nunduk. Nah itu orang melankolis. Dan dia tidak suka di depan orang banyak, dia suka di belakang meja. Dan dia orang yang sangat teliti. Sangat teliti ketika dia belajar, dia dalam sekali belajarnya. Nah orang-orang kayak gini cocok untuk sekolah akuntansi, perpajakan, yang detail-detail teliti itu cocoknya luar biasa. Pasti hasilnya bagus. Nah lalu orang sanguin. Orang sanguin itu orang yang happy. Ya, pengennya selalu jadi pusat perhatian. Kayak superstar gitu kan. Jadi kalau di kelas itu ya saya ngajar, orang-orang sanguin itu akan membuat segala macam tindakan yang membuat dia jadi pusat perhatian. Kayak kemarin itu. Pola gimana jatuh dari kursi gedebrak gitu ya. Wah semua orang kan lagi dengerin ajaran saya, semua noleh ke anak itu kan. Nah jadi ketawa semua, nah dia seneng. Nah itulah orang sanguin. Selalu ingin menjadi pusat perhatian. Nah pekerjaan yang cocok dengan orang sanguin adalah MC. Ya toh? Wedding singer. Nah, ya toh? Jadi yang selalu tampil di depan, pengkhotbah, ya toh. Jadi orang-orang yang suka dilihat, dia suka diperhatikan orang, itu membawa energi kepadanya. Dan dia semakin bersemangat. Ini orang-orang sanguin. Dan yang terakhir adalah orang pragmatis. Orang pragmatis itu gimana? Orang yang santai. Gampang identifikasi, janjian sering molor. Ya, janjian sering molor. Terus kalau ditanya, nah, jangan taruh orang pragmatis sebagai seorang manajer, bubar. Karena enggak punya planning. Enggak tahu besok kita punya rencana target apa. Santai aja, with the flow gitu. Ikuti aja arus. Nah, ini orang pragmatis. Tapi orang pragmatis hidupnya sehat. Kenapa? Enggak sakit mah. Ya loh? Tapi pragmatis ini cocoknya pekerjaan apa? Seniman. Mereka seniman-seniman yang handal, pencipta lagu yang hebat. Mereka orang yang enggak suka dengan tekanan-tekanan hidup itu mereka enggak suka. Enggak cocok sekali. Jadi ketika kita membawa anak-anak kita, itu mau kuliah apa, cocokkan dengan karakternya juga. Jangan anak melankolis, kita sekolahkan jadi marketing. Pasti gagal. Pasti gagal. Ini yang terjadi kebanyakan kita adalah kesalahannya meletakkan pada seseorang pada posisi yang tidak tepat. Hanya itu aja masalahnya.
Kalau kita tahu semua ilmu ini, kita bisa pakai dengan 3 tadi untuk menentukan seseorang ini karakternya apa, talentanya apa, maka ketika dia disekolahkan, dikuliahkan, itu akan menjadi sangat efektif. Nah, ini kan kita bicara semua adalah masalah tentang bisnis, tentang anak. Bagaimana dengan pelayanan kalau begitu? Ya kan? Kan kita di gereja ini khotbah loh, bukan seminar kewirausahaan ya Bapak Ibu ya. Cuman tadi kan waktu pagi itu jam 7:05 itu masih kosong gitu. Tadi para pelayan bilang gimana nih gak ada jemaat karena hujan gitu. Oh bagus, kita rubah. Jadi gak khotbah ibadah, kita bikin seminar saja. Ya toh, tapi ternyata yang datang banyak. Ya udah, kalau gitu kembali ke khotbah lagi, ya kan? Nah, kalau begitu kalau kita sudah tahu tentang kita, ya. Oh, saya ternyata karakternya melankolis. Oh, saya karakternya sanguin. Oh, saya sukanya memasak. Oh, saya punya kecerdasan di bidang matematika, logika. Semua itu untuk apa? Sebenarnya untuk apa? Kalau kembali ke firman Tuhan, 2 firman tadi, maka kan kita ingin di Roma 8:28 itu untuk memenuhi panggilan kita, betul? Dan yang di Timotius adalah untuk menguasai diri kita dengan baik. Betul ya? Nah, sekarang kalau di Roma 8 ayat 28 mengatakan panggilan kita, panggilan gimana? Apa hubungannya panggilan kita dengan talenta yang kita miliki? Betul kan Bapak Ibu? Nah inilah kuncinya Bapak Ibu. Bahwa sebelum Tuhan Yesus, ke slide terakhir. Sebelum Tuhan Yesus naik, mengatakan apa? Engkau adalah saksiku. Kita adalah saksi Kristus. Artinya kita harus menceritakan tentang Tuhan. Betul? Kan Tuhan maunya begitu, menceritakan tentang Kristus. Apa hubungannya dengan bakat kita? Nah, Bapak Ibu, kalau engkau suka memasak, maka masuklah di dalam pelayanan memasak. Jika engkau suka menyanyi, masuklah di dalam pelayanan menyanyi. Jika engkau suka dengan bertemu orang, memberikan nasihat, mendoakan orang, masuklah dalam pelayanan mendoakan orang-orang yang sakit. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, tidak harus di gereja. Engkau bisa bersaksi dimanapun sesuai dengan talenta dan bakatmu. Nah, saya mau tutup dengan satu kesaksian, silakan Pak Dodi, WL maju. Saya mau saksikan tentang apa yang Tuhan telah berikan saya di bulan Januari. Yang tidak pernah saya minta Bapak Ibu. Tetapi karena saya memenuhi panggilan saya sebagai seorang pengajar. Dan saya tahu panggilan saya itu setelah umur 40 tahun, saya baru tahu bahwa saya punya bakat mengajar. Itu setelah umur 40, bayangin. Tapi sejak itu Bapak Ibu, setelah saya tahu, maka 8 tahun kemudian saya sekarang 48, seluruh hidup saya fokuskan di panggilan saya terhadap pengajar. Dan Bapak Ibu tahu, saya mulai ngajar di Unika cuma hanya 4 SKS. Tuhan percayakan sekarang sudah 16 SKS dan saya sudah kelabaan. Plus Januari saya dibukakan 2 tempat mengajar yang baru. Yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Yang satu di sebuah sekolah SMA Kristen terkenal di Semarang. Satu lagi impian saya mengajar di sekolah STBI di bidang bisnis. Dan lihat tuh Roma 8 ayat 28. Selama di dalam proses mengajar saya, walaupun materi yang saya ajarkan adalah bisnis, tapi selalu saya masukkan panggilan saya sebagai saksi Kristus di dalam semua materi saya. Tuhan senang, Roma 8 ayat 28 berlaku Bapak Ibu. Karena saya memenuhi panggilan saya bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati di dalam proses mengajar, dengan memberitakan menjadi saksi Kristus, maka Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan bukakan di Januari ini 2 tempat lagi. Bahkan sebenarnya ada 1 tempat lagi, tapi saya masih pending. Karena waktu saya sudah habis. Jadi kalau Bapak Ibu di masa umurmu yang sekarang dan
dan anak-anakmu yang masih muda, mulailah cari talentamu apa, bakatmu apa, lalu pakai itu untuk pelayanan, untuk menjadi saksi Kristus. Dimanapun kau berada, engkau bisa memuji Tuhan dengan engkau ketika memberikan, engkau menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan cuma kasih. Engkau bisa menyanyi dan tetanggamu mendengar, ini orang kok happy banget sih. Suka bagi makanan, suka nyanyi-nyanyi. Apa orang ini tidak punya masalah? Dan mulai bertanya, kok ibu suka nyanyi, suka masak, kenapa sih bu? Oh Tuhan baik, mulai bersaksi. Ketika saya masih ingat Pak Henry ya, yang jual beli mobil itu, dia berkata, wah yang lain sepi, dia laris banget, dia bilang. Dan orang mulai bertanya, kok punyamu laku terus? Dia mulai bersaksi betapa Tuhannya baik. Lihat, selama ketika engkau memenuhi panggilanmu, engkau begitu mengasihi Tuhan di dalam panggilanmu, maka Tuhan sendiri yang membukakan pintu pelayananmu untuk menjadi saksi Kristus. Dan engkau semakin bersaksi, semakin semangat, semakin Tuhan tambahkan. Dan saya ketika khotbah pun saya selalu berkata, Tuhan, mujizatmu yang untuk aku saksikan sudah habis. Aku minta lagi dong Tuhan. Tuhan kasih lagi mujizat supaya saya bisa bersaksi lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin Roma 8 ayat 28 berlaku dalam hidupmu, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, penuhi panggilanmu sebagai saksi Kristus. Pakai bakatmu untuk melayani di gereja ataupun di luar gereja. Yang penting saksi Kristus, menceritakan kehebatan Tuhan. Maka Tuhan akan mendatangkan segala kebaikan yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu.